Sekalian kita berdoa bersama-sama, kita minta penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Minggu ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Satu minggu yang kami lewati menyaksikan penyertaan, pertolongan, kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saatnya Tuhan teduhkan hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada Engkau, mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu menyapa kami. Berikan kepada kami juga hati yang taat untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan, Engkau memiliki hal-hal yang baik, rancangan-rancangan yang indah untuk kami semua. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyadarinya dan menjadikan pengharapan di dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengar, Tuhan juga berkati supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan ini. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur boleh beribadah kembali pada minggu ini. Dan minggu ini adalah juga minggu di mana kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita menyimaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah mengenai ucapan berkat. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya yang adalah sebagai imam untuk menyampaikan kata-kata berkat ini untuk memberkati umat Israel. Nah, saudara, kita lihat jalurnya. Tuhan memberikan kata-kata, Harun yang menyampaikan kepada umatnya. Jadi saudara sekalian, jelas di sini berkat itu bukan dari pendeta. Bukan, saudara. Berkat itu datang dari Tuhan sendiri. Pendeta hanya seperti Harun yang menyampaikan berkat itu kepada umat. Pendeta hanya sebagai mediator, bukan pemrakarsa. Tuhanlah yang memprakarsai. Tuhanlah yang berinisiatif memberkati umatnya. Jadi saudara, mesti jelas dalam hal ini, sebab kadang kita menemukan ada jemaat yang merindukan sekali, menanti-nantikan sekali pendeta mengucapkan berkat. Jangan sampai memperlakukan pendeta itu sebagai sumber berkat. Bukan, saudara. Pendeta bukan sumber berkat. Sumber berkat adalah Tuhan. Nah, saudara, berkat yang disampaikan Harun ini bukanlah juga sebuah ucapan basa-basi yang sering orang mungkin tuliskan di WA, ya, God bless you, ya, atau TYM, singkatannya Tuhan Yesus memberkati dan sebagainya. Berkat ini, saudara, sangat istimewa dan mengandung makna yang dalam. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, gereja masih meyakini ucapan berkat yang disampaikan di zaman Harun ini tetap sesuatu yang relevan dengan hidup kita saat ini. Sebab itu adalah kata-kata dari Tuhan. Maka di setiap minggu, saudara, di akhir ibadah, pendeta menggunakan bagian ini untuk memberkati jemaat.
Nah, saudara, kerinduan saya adalah ucapan berkat ini kiranya tidak hanya dipahamin sebagai suatu berkat yang biasa yang kita terima di setiap minggu lalu kita lupakan di hari-hari berikutnya. Kita perlu memahami makna yang lebih dalam atas berkat yang Tuhan berikan ini. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, saudara, berkat di sini yang dituliskan di sini itu terdiri dari 3 bagian. Tuhan memberkati dan seterusnya, Tuhan menyinari dan seterusnya, Tuhan menghadapkan wajahnya dan seterusnya. Ada 3 bagian. Dan setiap bagian di sini, saudara, terdiri dari 2 komponen atau 2 unsur yang saling berkaitan. Misalnya, saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ada 2 unsur. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ada 3 bagian berkat dan setiap bagian ada 2 unsur di dalamnya yang saling terkait. Saudara, ini sesuatu yang indah. Mari kita lihat satu persatu supaya kita bisa mengerti lebih dalam ucapan berkat ini. Yang pertama adalah bagian yang pertama dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama Allah memberkati umatnya dengan berlimpah. Allah menganugerahkan kepada mereka keturunan yang banyak. Allah memberikan kepada mereka kekayaan. Allah memberikan kepada mereka kemakmuran, kesehatan, kesuburan tanah, kemenangan di dalam peperangan. Tuhan juga memberkati segala usaha jerih payah dari tangan umatnya itu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati hasil ladang mereka, hasil jerih payah mereka. Tuhan memberkati keturunannya dan seterusnya. Saudara, kalau kita lihat kata-kata keturunan, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesuburan tanah, semua ini berbicara mengenai berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Tapi saudara, Tuhan tidak hanya memberikan berkat jasmani. Alkitab juga mencatat di dalam kehidupan orang Israel, Tuhan terlebih memberikan berkat-berkat rohani. Apa itu berkat-berkat rohani? Yaitu kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah umatnya. Tuhan sendiri hadir melindungi umatnya, saudara, dari segala sesuatu yang jahat. Mari kita bayangkan perjalanan di padang gurun itu perjalanan yang penuh dengan bahaya. Siang hari begitu panas, malam hari begitu dingin, gelap. Tuhan melindungi mereka. Siang hari Tuhan memberikan tiang awan supaya menaungi mereka supaya tidak terlalu panas. Dan malam hari Tuhan memberikan tiang api, memberikan kehangatan dan juga penerangan kepada umatnya. Cara Tuhan melindungi mereka, saudara. Demikian juga di tanah Kanaan. Dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang jahat. Dengan segala penyembahan berhala dan dewa-dewa mereka. Tuhan sendiri memagari umatnya. Tuhan melindungi mereka, menjamin kehidupan mereka, memelihara mereka. Seperti seorang gembala yang memelihara, menjaga domba-dombanya sedemikian rupa. Nah, inilah berkat rohani, saudara sekalian, kehadiran Tuhan sendiri di dalam kehidupan umatnya. Tuhan aktif, Tuhan intervensi dalam kehidupan umatnya. Ini adalah berkat rohani yang luar biasa. Saudara sekalian, ketika Allah memberkati saudara, Allah juga melindungi saudara. Kehadiran Allah memasuki hidup saudara dengan membawa satu kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang penuh dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Jadi mereka yang ada di dalam berkat Tuhan, hidupnya akan tercukupi, hidupnya akan terlindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Ini berkat dan janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita belajar untuk tidak takut, tidak khawatir di dalam hidup kita ketika menghadapi berbagai masalah pergumulan di dalam hidupmu dan hidupku. Ada berkat, ada perlindungan. Marilah kita senantiasa hidup bersandar kepada Dia dalam segala hal.
Karena ada berkat dan ada perlindungan membawa hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita hadapi dan kita dapatkan. Sebab kita tahu itu bukan kita peroleh dari kekuatan sendiri, tetapi Tuhan yang memberkati. Dengan hidup yang seperti ini, saudara, kita bisa mengelola emosi kita bisa mengelola batin kita bisa mengelola waktu kita. Sehingga kita bisa memiliki satu kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Satu kesejahteraan di dalam batin kita dan damai sejahtera kita bisa alami. Saudara, inilah berkat bagian pertama yang Tuhan berikan kepada umatnya dan juga memberikan kepada kita. Jadi ketika kita mendengar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kita ada satu gambaran pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberkati tapi juga melindungi. Kalau memberkati tidak melindungi seperti sebuah keranjang yang bolong di bawahnya, masuk apapun keluar lagi, saudara. Tuhan tahu bagaimana memperlakukan kita dan memberikan yang terbaik. Terpujilah Tuhan yang demikian. Saudara, yang bagian yang kedua. Mari kita lanjutkan. Di sini dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, di dalam perjanjian lama, kata menyinari dengan wajah-Nya ini ada sebuah perkataan Ibrani yang sangat khas. Seringkali saudara diartikan sebagai satu tuntunan, bimbingan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada orang yang dituntunnya. Saudara, sinar wajah Tuhan menerangi jalan umatnya, sehingga jalan itu dijalani dengan satu terang, satu cahaya dari Tuhan. Dan perjalanan itu menjadi perjalanan yang jelas. Sinar wajah Tuhan yang mengarahkan kaki umatnya kepada jalan yang Tuhan pimpin itu. Jadi saudara, sebetulnya di dalam bagian ini kita hanya mengikuti rancangan Tuhan yang baik, tuntunan Tuhan yang baik. Meskipun kadang-kadang kita khawatir, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi Tuhan wajah-Nya menyinari. Kita tidak perlu tuntunan yang lain. Kita tidak perlu cahaya yang lain. Kita tidak perlu penerangan yang lain. Wajah Tuhan, sinarnya menuntun kita. Jadi saudara, ini membawa kepada kita satu pemahaman ketika hidupmu terasa buntu, ketika pergumulan terasa begitu berat, ingat, datang kepada Tuhan. Sinar wajah-Nya akan menuntun dan menerangi jalan kita yang gelap ini. Sehingga kita dimampukan melihat titik terang. Dan itulah harapan kita menjalani jalan di depan itu. Tidak ada kegelapan yang akan menutupi jalan kita, saudara sekalian. Ketika kita dalam pergumulan, kiri kanan tidak ada jalan, lihatlah sinar wajah Tuhan. Harapkan cahaya Tuhan menerangi. Saudara, ini adalah iman. Dan ini disediakan Tuhan. Kita boleh meminta kepadanya. Tetapi seringkali kan kita tidak melakukan seperti itu. Ketika jalan buntu, kita berpikir bagaimana caranya menurut jalan kita sendiri. Kita lupa ada cahaya yang menerangi jalan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tidak hanya sinar wajah Tuhan yang menerangi jalan kita, Tuhan juga mengaruniakan kasih karunia. Saudara, ketika umat Israel sering berontak kepada Tuhan, Tuhan murka. Sering Tuhan mengajari mereka dengan memberikan penghukuman kepada mereka. Tetapi ketika umat itu merendahkan diri dan bertobat, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada mereka. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memimpin mereka kembali. Tuhan memberikan kepada mereka satu pertolongan. Saudara, inilah kasih karunia. Kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan, saudara sekalian.
Sebab di dalam hidup kita seringkali kita juga seperti orang Israel. Kita sudah bertobat, lalu kita berdosa lagi. Berdosa, bertobat lagi. Bertobat, berdosa lagi. Terus seperti itu, saudara. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kita akan binasa. Tuhan berkasih karunia kepada kita, mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Tuhan mau menguatkan kita pada waktu kita lemah. Tuhan tidak membiarkan kita. Sinar wajahnya menerangi kita dan Dia mau terus menyediakan kekuatan, pengampunan untuk mengiringi perjalanan iman kita sampai kita bertemu dengan Tuhan di sorga. Saudara, betapa ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berkatkan untuk kita semua yang Tuhan berikan. Apakah kita menyadari hari ini, saudara, ada satu janji yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita mengiringi jalan hidup kita. Ketika engkau gagal, engkau tidak gagal sendiri, saudara. Engkau tidak gagal sampai ambruk. Ada kasih karunia Tuhan mengiringi. Ketika engkau masuk ke dalam situasi yang paling berat, seperti gelapnya pekat malam, ada sinar wajah Tuhan menjadi harapan kita. Itulah yang membangkitkan semangat kita. Itulah yang membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Saudara sekalian, Tuhan menyediakan kasih karunia yang begitu berlimpah. Ketika kita berdosa, segeralah kita bertobat. Tuhan mengampuni kita. Tetapi saudara ingat, kita jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Kita jangan anggap hal ini sesuatu yang remeh, saudara. Kita jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan itu. Sudah berdosa, minta ampun, sudah minta ampun, berdosa lagi, saudara. Jangan. Kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia hidup kita akan hancur. Betapa pentingnya kasih karunia. Maka Tuhan memberikannya kepadamu. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini. Dan kita sampai kepada bagian yang ketiga, saudara, dikatakan di sini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajah menunjukkan kehadiran seseorang. Ya. Kadang-kadang kita kan ngomel, mana sih orang ini nggak kelihatan mukanya. Nah itu. Wajah menunjukkan kehadiran seseorang. Ya. Dan raut muka, saudara, menunjukkan ekspresi seseorang. Jadi kalau kita lihat wajahnya dan raut mukanya, kita bisa membaca, itulah ekspresi dia. Dia marah, atau dia senang, atau dia suka, atau dia tidak senang, atau tidak suka. Terekspresi dalam wajahnya bisa dilihat. Nah saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Mengandung pengertian-pengertian seperti ini, saudara. Menghadapkan wajah di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa menghadapkan wajah atau Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu adalah sebuah tanda perkenanan. Tanda Tuhan berkenan. Ketika Allah memandang seseorang, menghadapkan wajahnya kepada seseorang, Ia berkenan atas orang itu. Lawan dari kata menghadapkan wajah adalah memalingkan wajah. Nah, kita tahu bahasa tubuh memalingkan wajah artinya tidak suka. Nah, di dalam PL, saudara, memalingkan wajah menggambarkan murka Allah. Kalau menghadapkan wajah kepada kita, tanda Allah berkenan, tetapi memalingkan wajah itu tanda murka dari Allah. Saudara, di dalam zaman perjanjian lama, ketika seseorang datang kepada seorang penguasa untuk meminta sidang atau untuk memohon suatu keputusan, penguasa pada waktu itu terlihat dia membuat keputusannya ya dengan cara kalau dia setuju dia akan menghadapkan wajahnya kepada orang itu, akan memandang orang itu. Tapi kalau dia memalingkan muka, artinya orang itu tidak setuju atau tidak bersedia membantu.
Nah, saudara, hal ini sangat dimengerti oleh orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani. Maka ini adalah ungkapan yang khas yang bisa dimengerti oleh orang Ibrani pada waktu itu. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya, mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Mereka mendapatkan perhatian Tuhan. Tuhan memandang kita dengan wajahnya. Tuhan tidak membuang muka kepada kita. Tuhan menyatakan perkenanannya atas kita. Betapa baiknya Tuhan ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak memalingkan mukanya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Ketika engkau berdoa, Tuhan tidak memalingkan mukanya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, mendengar seru doamu. Demikian besar kasih Tuhan kepada kita. Sudah sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang demikian. Perhatian yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah puncak dari kasih Allah. Memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan melihat engkau. Arti yang kedua adalah kalau tadi menghadapkan wajah adalah tanda perkenanan Tuhan. Yang kedua adalah tanda pengawasan. Ini agak mirip dengan perlindungan tadi, saudara. Wajah Tuhan menghadap kita. Kalau kita sebagai orang tua, terus ada anak kita sedang bermain, kita menghadapkan wajah kita, melihat dia, saudara. Artinya apa? Ya, salah satu artinya adalah kita mengawasi dia. Banyak orang tua sekarang anaknya kecebur di kolam pun tidak tahu. Karena dia tidak menghadapkan wajahnya kepada anaknya. Dia menghadapkan wajahnya kepada handphonenya, saudara. Anaknya tidak terawasi. Kecebur di kolam, baru menyesal. Saudara sekalian, Tuhan mengawasi. Wajah Tuhan menghadap kepada kita, Dia melihat kita, Dia mengawasi kita untuk melindungi kita. Dan di dalam mengawasi tidak hanya dalam pengertian melindungi yang positif, tetapi dalam mengawasi Tuhan juga melihat apa yang engkau lakukan. Lagu anak sekolah minggu kan, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Yang baik atau yang buruk. Juga dalam rangka melindungi kita, saudara. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak pantas, ketika kita melakukan dosa, ingat Tuhan memandang. Tuhan menegur melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, mengingatkan kita tidak pantas kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan ini. Ada sebuah pengontrolan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Sungguh kita menjadi orang yang berbahagia. Ketika kita melakukan hal yang salah, ada yang mengingatkan kita. Orang yang terbuang adalah orang yang tidak dipedulikan siapapun. Dia mau melakukan apa aja terserah, saudara. Nah, ini orang yang terbuang. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan mengawasi kita. Segala jalan yang terjadi di dalam hidupku dan hidupmu diawasi oleh Tuhan. Tidak lepas dari pandangan Tuhan. Ia memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara, di dalam Injil Yohanes menggunakan damai sejahtera sebagai satu anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di tengah-tengah penderitaan. Mari kita melihat sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 menggambarkan satu shalom yang Tuhan berikan. Sudah kita membacanya bersama-sama ayat 33 ini, Yohanes 16:33. Dikatakan di sini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh shalom, beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara,
itulah yang Tuhan berikan di dalam berkat-Nya, bahwa ketika kita menghadapi penderitaan di dalam dunia, penganiayaan di dalam dunia, ada damai sejahtera dari Tuhan yang mengiringi, sehingga kita menjadi kuat. Itulah sebabnya saudara, kalau kita membayangkan para martir, mereka yang dihadapkan kepada singa yang lapar, dipertontonkan oleh orang banyak, bagaimana singa mencabik-cabik atau bagaimana orang ini melawan singa. Mereka berharap ada satu pertunjukan yang memacu adrenalin. Tetapi para martir, ada damai sejahtera dalam diri. Sebab dia tahu Tuhan telah memberikan damai itu. Dan Tuhan telah mengalahkan dunia ini dengan segala penderitaannya. Maka mereka tidak takut singa yang lapar, binatang buas yang lapar. Mereka tidak melawan. Mereka menyerahkan dirinya untuk dicabik-cabik. Wah, satu tontonan yang membosankan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pemicu adrenalin. Mereka menyanyi ketika penderitaan itu datang, ketika ajal itu datang. Sekalipun mereka dibakar, dijadikan obor, mereka memuji Tuhan. Dari mana kekuatan seperti itu, saudara? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Saudara, penting sekali damai sejahtera itu ada di dalam hidupku dan hidupmu. Mungkin kita menghadapi penganiayaan atau penderitaan yang berbeda dengan para martir. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi berbagai penderitaan? Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, apa yang kau hadapi? Tantangan-tantangannya. Kita mendengar sekarang banyak kesaksian di YouTube, orang-orang yang dari agama lain ketika percaya Tuhan, tantangannya sangat besar, saudara. Kadang-kadang saya mendengar itu supaya juga melatih perasaan saya, pengertian saya, pemahaman saya tentang kehidupan yang bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Bagaimana orang berjuang untuk mempertahankan imannya sampai diusir, mau dibunuh, apa saudara. Saya tidak mengalami hal itu. Tapi mendengar kesaksian itu, bertanya kepada diri sendiri, Tuhan, saya kok gampang sekali menyepelekan iman. Kalau ada hal yang buruk, apakah saya bisa mempertahankan iman saya? Nah, ini sebuah refleksi. Saudara, kita bersyukur ada damai sejahtera Tuhan mengiringi hidup kita. Kita tidak mungkin tidak ada pergumulan, pasti ada, saudara. Tetapi ketika kita bergumul, kita ada di dalam penderitaan, ingat ada damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita. Shalom itu memampukan kita menghadapi situasi dengan tidak panik, dengan sukacita, dengan hati yang terarah kepada Tuhan seperti para martir menghadapi ajalnya. Kemanapun engkau melangkah, damai sejahtera Tuhan itu engkau bawa. Puji Tuhan, saudara sekalian. Inilah makna dari 3 bagian berkat yang kita baca tadi. Sungguh makna yang tidak biasa. Sungguh bukan basa-basi. Sungguh bukan perkataan yang sepele, saudara. Bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat ini? Ada 2 hal. Kita sudah mengerti, kita sudah mendengar penguraiannya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkenan untuk memberkati, memberikan yang terbaik, kekuatan, damai sejahtera. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dalam berkat seperti ini, saudara? Yang pertama adalah, yang harus kita perhatikan, saudara, coba kalau kita membawa kitab ada di handphone, di roll sedikit, saudara. Kalau kita lihat bagian berkat ini, itu ditaruh di bagian terakhir dari pasal 6. Sedangkan di pasal-pasal berikutnya, misalnya pasal 5, ya, pasal 6 bagian awal, itu membicarakan banyak hal. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam berkat ini, kita harus memperhatikan hal ini. Sebelum berkat ini diberikan, ada sejumlah perintah yang berkaitan dengan menyelesaikan hal yang najis.
Pasal 5, peraturan mengenai orang yang najis, peraturan mengenai penebusan salah, hukum mengenai perkara cemburuan atau mengenai pernikahan. Pasal 6 bagian awal hukum mengenai kenaziran. Bla 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 bla, baru terakhir ditutup dengan berkat. Ini ada artinya, Saudara. Jadi sebelum berkat ini diberikan, ada sejumlah perintah yang berkaitan dengan menyelesaikan hal-hal yang cemar, hal yang najis, hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu pasal 5 dan pasal 6, bahkan dimulai dari bilangan pasal yang pertama. Apa artinya, Saudara? Artinya di sini ada satu peringatan kepada kita, bahwa Tuhan tidak sembarang memberkati. Seperti tadi dikatakan, sebelum berkat ini diberikan, ada hal yang harus dibereskan, demikian juga berlaku untuk kita, Saudara. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, menikmati dosa, kalau kita masih hidup di dalam hidup yang sembarangan, kita ogah-ogahan, kita tidak taat, tidak ada kemauan untuk membereskan hidup kita, bagaimana Tuhan mau memberkati kita, Saudara? Tuhan tidak akan memberkati kita. Ada hal-hal yang harus dibereskan sebelum berkat ini diberikan kepada kita. Sebab apa, Saudara? Ayat 27, demikianlah kamu harus meletakkan namaku atas orang Israel. Sebab berkat ini meletakkan nama Tuhan, mengucapkan nama Tuhan. Kita tahu nama Tuhan adalah suci, nama Tuhan adalah kudus, nama Tuhan adalah mulia. Bagaimana hidup kita yang tercemar penuh dengan dosa, kita mau menerima berkat atas nama Tuhan yang kudus dan mulia itu, Saudara, tidak bisa. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan gentar. Jika engkau masih hidup di dalam ketidakberesan, kita harus membereskannya, Saudara. Jika engkau ingin hidup di dalam berkat ini, engkau harus hidup kudus. Bukan sempurna, Saudara. Hidup kudus adalah hidup taat, hidup mau mencari perkenanan Tuhan. Hidup melawan dosa. Selalu hidup dalam pertobatan. Bukan hidup semau gue, Saudara, atau hidup sembarangan. Nah, lihat, Saudara, banyak orang ingin berkat Tuhan, tetapi apakah mereka mau membereskan bagian hidup mereka? Jangan berharap Tuhan memberkati kalau seperti itu, Saudara. Tuhan tidak sembarangan memberkati. Oleh sebab itu, kita juga jangan sembarangan di dalam menerima berkat-Nya. Bereskan dulu hidup kita, baru terima berkat dari Tuhan. Maka, Saudara, dalam ibadah seperti hari ini, ada bagian pengakuan dosa, bukan? Untuk apa? Ya, untuk kita membereskan. Untuk mengingatkan kita dalam hidup kita dari Senin sampai Sabtu, kita juga perlu ada bagian pengakuan dosa dalam hidup kita. Katakanlah pengakuan dosa dalam ibadah, Saudara. Apakah kita sungguh-sungguh memakai momen ini untuk mengakui dosa kita? Atau kita anggap ini sebuah bagian yang akan kita lewati sebentar lagi? Meskipun hamba Tuhan yang memimpin doanya, kita sendiri harus sungguh-sungguh bergumul dengan dosa kita. Karena kita tahu apa yang menjadi bagian dosa kita sepanjang 1 minggu ini di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan. Dengan pengakuan dosa ini, Saudara, mempersiapkan kita masuk dalam ibadah, juga mempersiapkan kita sampai kepada terima berkat daripada Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak sembarangan memberkati kita. Kalau hidupmu tidak beres, pasal 5, pasal 6 belum engkau lakukan, berkat itu tidak akan Tuhan berikan. Meskipun diucapkan, engkau tidak akan mengalaminya dan engkau tidak akan hidup di dalamnya. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita sadari. Bagaimana kita bisa hidup dalam berkat ini? Selain kita membereskan hidup kita, Saudara, yang kedua adalah kita perlu sadari. Zaman sekarang ini adalah zaman pengaruh materialisme begitu kuat. Masuk ke dalam semua aspek hidup kita, Saudara. Setiap orang ingin diberkati. Setiap orang mengharapkan dengan berkat Tuhan. Tetapi ada orang yang mengharapkan berkat dalam pengaruh materialistis, Saudara. Yaitu mengharapkan materi. Oleh sebab itu, Saudara, kita mesti waspada. Ada ajaran-ajaran yang dengan sengaja mencondongkan, mengartikan berkat itu kepada pemenuhan materi atau jasmani semata-mata. Ukuran diberkati adalah kesuksesan hidup, kesehatan, kemakmuran, kaya.
Nah, itu ukuran sukses. Saudara, apakah seperti itu? Ini ada pengaruh materialisme, ajaran-ajaran mengenai pemenuhan hidup hanya kepada materi di dalam konsep ini. Sebenarnya saudara, Tuhan memang memberkati kita secara jasmani. Tetapi kalau kita lihat berkat yang tadi kita baca di dalam ayat ini, berkat rohani begitu jelas, saudara. Coba kita perhatikan dengan lebih teliti. Di sini dikatakan Allah menyinari dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Bukankah ini adalah semua berkat rohani? Dan sebenarnya inilah yang harus kita cari lebih daripada mengharapkan berkat jasmani, saudara. Jangan terlalu berpusatkan kepada materi. Tidak salah kita mengharapkan berkat jasmani karena Tuhan memberikannya. Tetapi saudara, kita jangan hanya berkat itu berbicara mengenai berkat jasmani. Terlebih kita harus mengharapkan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Buat apa engkau memiliki harta melimpah tetapi tidak ada damai sejahtera? Buat apa engkau memperoleh berkat jasmani yang berlimpah tapi kehilangan kehadiran Tuhan? Saudara, harta kekayaan tidak membuat perbedaan kita dengan orang lain. Tetapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kitalah yang membedakan kita dengan orang lain. Perbedaan ini menghasilkan satu kesaksian hidup. Saya percaya saudara, Tuhan memberkati kita bukan semata-mata untuk kesenangan dan kesejahteraan kita sendiri. Lebih daripada itu Tuhan memberkati kita agar kita menegakkan namanya di tengah-tengah orang yang belum percaya. Agar mereka yang belum percaya menjadi percaya oleh kesaksian hidup kita. Kalau engkau terus mengejar materi, engkau tidak berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Mereka pun mengejar materi dan menjadikan materi itu sebagai Tuhan mereka. Maka saya katakan kekayaan tidak membedakan kita. Yang bedakan cuma dia banyak, saya sedikit. Tetapi yang membedakan adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Jadi saudara sekalian, ketika engkau menerima berkat ini, ingatlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tidak perlu kita takut, khawatir yang berlebihan di dalam hidup kita. Tidak perlu kita takut tersandung dan tersesat lagi. Sebab sinar wajah Tuhan menerangi perjalanan hidup kita yang akan kita jalani. Sekalipun di depan kita tidak tahu. Tapi jika ada sinar wajah Tuhan menerangi kita, bisa menjalaninya dengan penuh pengharapan. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ingatlah saudara, Tuhan tidak membuang muka. Ia menerima engkau apa adanya. Ketika engkau datang berdoa, Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan semua berkat ini menghasilkan shalom, menghasilkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau menerima berkat ini di hari Minggu, jangan kau lupakan di hari-hari berikutnya. Pulanglah dengan satu sukacita, pulanglah dengan satu rasa bangga. Tidak ada hal yang lebih indah untuk kita lakukan setelah menerima berkat ini adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berkat yang Tuhan beri menghasilkan satu kehidupan yang semakin dekat kepada Tuhan. Betapa indahnya berkat ini. Bulan November ini adalah bulan Thanksgiving, saudara. Dan kita mulai minggu pertama ini dengan membicarakan berkat. Kiranya di sepanjang bulan ini Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru, kekayaan-kekayaan yang begitu berlimpah dari firman-Nya untuk kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Dia, semakin mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kata-kata berkat yang kami baca di dalam Bilangan 6 menggetarkan hati kami bahwa Tuhan demikian memperhatikan kami, demikian merancangkan hal-hal yang baik kepada kami. Kami sering dengar berkat ini diucapkan di mimbar, dan sekarang kami tidak akan melupakannya, tidak akan menganggapnya itu sebagai kata-kata yang biasa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami hidup di dalam berkat Tuhan ini. Dan berkat itu membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Berkat itulah yang mendorong kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan kepada orang lain, sehingga mereka pun boleh masuk di dalam keselamatan dan menerima berkat daripada Tuhan ini. Ingatkan kami juga Tuhan, supaya setiap hari kami hidup di dalam pertobatan, tidak menyia-nyiakan anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami lemah, tolonglah kami, supaya kami boleh diberikan kesadaran, diberikan satu kepekaan. Setiap kali kami lemah, kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan, memohon kekuatan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Sertailah kami di dalam menjalani hidup ini, supaya kami boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, menghasilkan buah-buah pertobatan, membawa Injil keselamatan kepada siapapun yang kami temui. Nama Tuhan dimuliakan. Meletakkan nama Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ini, Bapa. Sebentar kami akan menjalani perjamuan kudus. Tuhan juga menolong kami. Perjamuan kudus bukanlah sekedar makan dan minum, tetapi mengingat kesengsaraan Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan berkorban untuk menyelamatkan kami. Kasih yang besar itu begitu nyata di dalam sakramen perjamuan ini. Bawalah kami untuk lebih mengasihi Engkau juga Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami menerima perjamuan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.